Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel kita. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Salam dan penghormatan senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga saudara-saudaraku semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah, ampunan atas dosa-dosanya, dan umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kucing itu tidak najis. Kita sering menjumpai kucing di sekitar kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, dan Malik. Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi, jika kucing mendekat, janganlah merasa jijik karena kucing bukanlah hewan yang najis. Apalagi jika kucing mendekati kita saat kita sedang makan. Tahukah kalian bahwa kedatangan kucing itu membawa pesan atau sinyal? Ini adalah momen yang sering kita alami tanpa memperhatikan maknanya. Kucing, yang kadang terlihat seperti datang begitu saja, sebenarnya membawa pesan yang lebih dalam. Mereka hadir di tengah-tengah kita dengan tujuan yang lebih dari sekedar mencari makanan. Terkadang, kita melihat kucing mendekat saat kita sedang makan. Mungkin kita merasa terganggu, terutama saat kucing itu berusaha meraih perhatian kita atau malah mencuri makanan dari meja kita. Meskipun begitu, menarik untuk diperhatikan bahwa kucing ini, di antara banyaknya orang di sekitar kita yang juga sedang makan, memilih untuk mengganggu kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kucing tersebut memilih kita sebagai sasaran, bukan orang lain yang juga sedang makan di sekitar kita? Apakah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh kucing ini? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kucing bukanlah hewan yang mendekati kita tanpa alasan. Mereka memiliki naluri yang peka terhadap energi dan suasana hati manusia. Kehadiran mereka bisa jadi merupakan cara untuk menyampaikan pesan atau membagikan energi yang mereka rasakan. Kedua, kucing juga bisa saja datang dengan maksud yang lebih konkret. Mereka mungkin merasa lapar atau mencari perhatian, dan melihat kita sebagai sumber makanan atau sumber kehangatan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mendekati kita di saat kita sedang makan, karena mereka tahu bahwa saat itulah mereka memiliki kesempatan terbaik untuk mendapatkan perhatian atau makanan. Namun demikian, kita juga perlu memperhatikan bahwa respons kita terhadap kehadiran kucing ini mencerminkan sikap kita terhadap sesama makhluk Allah. Bagaimana kita menyikapi kucing yang mendekati kita saat kita sedang makan bisa menjadi cerminan dari seberapa besar empati dan kepedulian kita terhadap makhluk lain, termasuk hewan. Jadi, ketika kucing datang mengganggu saat kita sedang makan, alangkah baiknya jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk merenungkan hubungan kita dengan makhluk lain di sekitar kita. Mungkin, kehadiran mereka adalah pesan dari Allah untuk kita agar lebih peduli dan empati terhadap semua ciptaannya. Ingatlah, semua rezeki yang kita peroleh tidaklah sepenuhnya menjadi hak kita. Ada hak-hak orang lain dan makhluk hidup yang harus kita penuhi. Kasihanilah yang ada di bumi, maka kalian akan mendapat kasih dari yang ada di langit. Dalam konteks kucing yang datang saat kita makan, kita diingatkan bahwa rezeki yang kita terima harus dibagikan kepada makhluk lain, seperti seekor kucing. Memberi makan kepada makhluk Allah merupakan suatu kebaikan. Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan yang lain.
Barang siapa membawa amal yang baik, baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jika kita berbuat baik kepada manusia, terkadang kita menginginkan balasan yang sama atau lebih. Ini menunjukkan ketidakikhlasan pada hati kecil kita. Namun, saat manusia berbuat baik pada kucing, hewan ini tidak dapat membalas apa yang kita berikan. Saat memberi makan kepada kucing, manusia belajar memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridho, maka tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Jadi, ikhlaslah dalam amalan dan niatmu hanya untuk Allah semata, karena orang-orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah dari penyesatan iblis. Pemberian dengan keikhlasan merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun, terkadang kita lupa bahwa memberikan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk lain di sekitar kita, seperti kucing. Ketika kita memilih untuk tidak memberikan makanan pada kucing yang datang kepada kita, sebenarnya kita juga menolak rezeki baru yang akan diberikan oleh Allah. Kita lupa bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, dan Dia bisa memberikan rezeki kepada kita melalui berbagai cara, termasuk melalui makhluk-makhluknya. Jadi, saat kita menolak untuk memberikan sesuatu kepada kucing, kita sebenarnya juga menolak bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak atas rezeki yang diberikan oleh Allah, dan kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi. Selain itu, penting untuk diingat bahwa sikap tidak belas kasih terhadap makhluk lain juga akan berdampak pada sikap Allah terhadap kita. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, namun Dia juga menetapkan hukuman bagi mereka yang tidak belas kasih. Barang siapa yang tidak memperlihatkan kasih sayang kepada makhluknya, juga tidak akan mendapatkan belas kasih dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan sikap kita terhadap makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, termasuk kucing yang datang kepada kita saat kita sedang makan. Mari kita bersikap baik, penuh keikhlasan, dan memberikan pada sesama makhluk hidup dengan tulus dan ikhlas. Demikianlah yang dapat saya bagikan, dan semoga pesan ini bermanfaat bagi kita semua dalam memperkuat sikap kebaikan dan keikhlasan dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.